Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai senyawa bioaktif, probiotik, dan prebiotik, yang dimana anggota kami yang berisikan ada Nadia Salsabila, saya sendiri, Cindy Marlina Tambunan, Yunda Lestari, dan Zaza Santasa. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari senyawa bioaktif, prebiotik, dan probiotik. Jadi, senyawa bioaktif merupakan senyawa yang terkandung dalam tubuh hewan maupun tumbuhan. Senyawa ini memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia, di antaranya dapat dijadikan sebagai sumber antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, dan anti kanker. Sedangkan prebiotik didefinisikan sebagai bahan pangan yang tidak dapat dicerna oleh saluran cerna dan memberi pengaruh menguntungkan terhadap mikroflora dengan cara menstimulir secara selektif satu atau lebih sejumlah mikroba, terutama Lactobacilli dan Bifidobacteria terbatas pada saluran cerna, yaitu pada kolon, sehingga dapat meningkatkan kesehatan inang. Prebiotik secara sederhana dapat diartikan sebagai makanan bagi probiotik secara alami hidup di pencernaan. Selanjutnya probiotik. Ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya untuk hidup, yang dimana pro itu untuk dan biotik itu hidup. Menurut Ilya Mechnikov, beliau mengartikan probiotik adalah konsumsi asam yang dihasilkan oleh bakteri yang memfermentasi susu dan dapat mencegah pertumbuhan bakteri patogen, dan jika dikonsumsi secara teratur dapat hidup lebih panjang dan sehat. Sedangkan menurut Chow, mengartikan probiotik sebagai mikroorganisme hidup yang dikonsumsi dalam jumlah cukup untuk mempengaruhi ekosistem mikroba usus inang dengan memberikan keseimbangan yang baik antara mikroba yang menguntungkan dengan mikroba yang merugikan di lingkungan usus, membantu mencegah pertumbuhan bakteri patogen sehingga meningkatkan kesehatan dan kehidupan mikroba baik di saluran pencernaan inang. Ada juga yang menyatakan bahwa probiotik adalah mikroorganisme hidup atau bakteri baik yang secara natural ada di dalam usus, atau ini biasa disebut juga dengan flora normal, atau mikroorganisme baik yang sengaja dikembangbiakan sebagai suplemen makan atau minuman yang apabila dikonsumsi dalam jumlah seimbang akan memberikan dampak positif bagi kesehatan. Jenis-jenis senyawa bioaktif probiotik dan prebiotik. Senyawa bioaktif pada buah dan sayuran. Jenis buah dan sayurannya yaitu wortel, senyawa bioaktifnya beta-karoten, umbi gadung, senyawa bioaktifnya fenol dan diosgeni, ubi kelapa, senyawa bioaktifnya fenol dan dioskorin, umbi garut, senyawa bioaktifnya fenol, jeruk, senyawa bioaktifnya limonen, pir, senyawa bioaktifnya asaferulat, bayam merah, senyawa bioaktifnya flavonoid, tomat, senyawa bioaktifnya likopen, anggur, senyawa bioaktifnya antosianin, apel, senyawa bioaktifnya flavonol, stroberi, senyawa bioaktifnya proantosianidin, kubis, senyawa bioaktifnya sulforafan, brokoli, senyawa bioaktifnya glukosinolat, pepaya, senyawa bioaktifnya asam folat, aprikot, senyawa bioaktifnya karoten, labu kuning, senyawa bioaktifnya beta-karoten, dan bawang putih, senyawa bioaktifnya alisin. Selanjutnya, senyawa probiotik, yaitu mikroorganisme yang dikemas dalam bentuk tablet, kapsul, hingga bentuk mainan, seperti Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Saccharomyces boulardii, dan Lactobacillus bifidum. Selanjutnya ada jenis senyawa prebiotik. Frukto-oligosakarida seperti inulin dan galakto-oligosakarida. Contohnya biasa terdapat pada pisang, bawang merah, bawang putih, daun bawang, asparagus, artichoke, kedelai dan gandum, buah-buahan, kacang polong, serta bawang pre. Selanjutnya, manfaat dan sumber diperoleh. Pada senyawa bioaktif, menurut Bintang et al. Pada tahun 2007 menyatakan bahwa senyawa bioaktif ini ada yang dapat berfungsi sebagai antibakteri, anti kanker, antiinflamasi, dan antioksidan. Antioksidan sendiri adalah zat yang dapat menunda, memperlambat, dan mencegah terjadinya proses oksidasi. Antioksidan sangat bermanfaat bagi kesehatan dan berperan penting untuk mempertahankan mutu produk pangan. Sumber senyawa bioaktif itu terdapat pada tanaman laut seperti spirulina. Selanjutnya, manfaat probiotik.
Yang pertama dapat membantu proses pencernaan, yang kedua meningkatkan kekebalan tubuh, yang ketiga antibiotik alternatif, yang keempat bersifat bakteriosin, dan yang kelima dapat juga mengatasi sindrom iritasi usus besar dan gangguan pencernaan lainnya. Sumber probiotik yang pertama itu terdapat pada suplemen probiotik, dan yang kedua pada produk fermentasi seperti yogurt, keju, natto, kimchi, dan kefir. Adapun manfaat dari prebiotik itu sendiri terdiri dari pertama, prebiotik jenis FOS dapat meningkatkan fermentasi pada saluran pencernaan terutama di kolon dengan meningkatkan aktivitas proliferasi sel bakteri. Kedua, pemberian produk prebiotik atau Pheogram PB1 dari gandum sebanyak 10 gram dapat menekan pertumbuhan bakteri coliform, Clostridia, dan Bacteriocides dan memacu pertumbuhan Lactobacilli dan Bifidobacteria. Ketiga, prebiotik membantu probiotik berkembang biak untuk menjaga kelancaran gerak usus dan meningkatkan berat feses. Keempat, prebiotik bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan berpotensi meningkatkan penyerapan kalsium. Kelima, prebiotik menstimulasi pertumbuhan bakteri yang berbeda seperti Lactobacilli dan Bifidobacteria. Keenam, prebiotik juga meningkatkan kekebalan tubuh mereka terhadap serangan zat asing. Ketujuh, komposisi mikroorganisme yang menguntungkan ke arah yang positif. Kedelapan, menyebabkan peningkatan produksi asam lemak rantai pendek atau SCFA. Kesembilan, prebiotik inulin dapat meningkatkan penyerapan kalsium terutama di usus besar. Ke-10, prebiotik tertentu dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap perkembangan sel kanker. Secara khusus, pencernaan bakteri prebiotik ini mampu memicu produksi asam tertentu yang diyakini dapat secara khusus mencegah bentuk-bentuk kanker tertentu. Ke-11, inulin dapat bermanfaat bagi penderita diabetes. Penderita diabetes umumnya disarankan tidak mengkonsumsi fruktan atau karbohidrat, tetapi tidak dengan inulin, karena inulin adalah bentuk serat yang tidak dapat dicerna, sehingga mengkonsumsi makanan tinggi prebiotik tidak memicu perubahan kadar gula darah. Ke-12, prebiotik memberikan banyak manfaat kesehatan, termasuk meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, keasaman usus, pengurangan pengembangan kanker kolorektal, penyakit inflamasi usus, dan hipertensi. Adapun sumber-sumber dari prebiotik itu sendiri dapat kita temukan pada polong-polongan seperti buncis, kacang polong, buah-buahan seperti pisang, stroberi, blueberry, raspberry, sayur seperti asparagus, bawang seperti bawang putih, bawang bombay, bawang pre, makanan siap saji seperti biskuit, sereal, roti, selai, dan yogurt. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil diskusi kami. Apabila ada salah kata atau penyampaian kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.